Salam gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Perfecto Podcast channel saya. Dan pada malam hari ini, bincang-bincang saya seputar dunia racing. Dan bintang tamu sudah hadir di ruangan podcast saya. Selamat datang, Bung Aam. Bung Aam ini dari media balapmotor.net yang selalu meliput jalannya balapan, baik di level kejurda, kejurnas, di Aceh maupun di Sumatera, bahkan di luar Sumatera. Apa kabar Bung Aam? Alhamdulillah Bang, sehat-sehat. Sehat. Abang apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bung Aam Ya Bang. Sudah hadir. Terima kasih banyak juga sudah diundang kemari di acara podcast Abang. Dan menariknya Bung Aam ini dari media Iya Bang. balapmotor.net. Dan sudah berapa lama perjalanan Bung Aam untuk meliput media balap? Kalau sejarah Aam di balap itu sebenarnya diawali dari hobi foto dulu Bang. Dari foto dulu. Setelah itu sekitar 2014, alhamdulillah diajak bergabung ke media balapmotor.net. Pusatnya di Cilacap, Jawa Tengah. Nah, setelah bergabung ke media itu, yang pasti kan nggak mudah untuk bisa menulis artikel-artikel seputar balap, butuh proses juga gitu. Jadi setelah bergabung itu hobi foto itu tetap jalan sebelum bisa menulis kala itu. Nah, alhamdulillah sekarang udah komplit lah motret, sampai menulis pun udah. Jadi udah bisa liput kemana-mana gitu. Kenapa Bung Aam memilih dunia racing? Apa berawal dari hobi atau pernah balap sebelumnya? Kalau sejarahnya sih sebenarnya dari balap Bang dulunya. Hobi balap ya? Pernah balap. Tapi ya balap di kota saya itu kan, saya kan asli Loksmawe. Jadi di kota saya itu balap itu nggak sefamiliar di Banda Aceh sama Aceh besar. Jadi eventnya itu pun kalau setahun bisa kita hitung pakai jari lah. Jadi kala itu sering main-main ke bengkel-bengkel kawan, ada iseng-iseng nyoba gitu. Tapi seiring berjalannya waktu nggak ada dukungan dari keluarga kala itu. Jadi ya udah, namanya kan kita masih remaja kala itu kan, curi-curi lah, sehingga bisa merasakan gimana balapnya gitu. Nah, bisa merasakan gimana di lintasan, dari persiapan, ya walaupun kala itu beberapa kali ikut itu ya bisa merasakan juara lah, walaupun nggak pernah juara 1, juara 5, juara 4 udah pernah lah. Tetap podium ya? Tetap podium. Nah setelah itu terjun ke foto itu juga sebenarnya nggak direncanakan Bang. Jadi hari itu ceritanya ada temen nih, dia punya kamera tapi nggak bisa pakai. Nah jadi dari situlah kami berdua tuh belajar motret. Ada kawan di Loksmawe itu namanya Iskandar. Nah kalau panggilannya si Is, itu kawan. Yang pertama kali tahu kamera tuh bareng dia gitu. Nah, setelah itu belum kebalap itu. Masih pengen tahu aja tuh kamera seperti apa. Nah, kala itu 2009 kalau nggak salah Bang. Pertama kali tuh kepengen tahu kamera tuh seperti apa tuh dari 2009 gitu. Dan perjalanan Bung Aam tadi jadi media partner media balapmotor.net dari 2014 sampai saat ini. Sampai saat ini masih aktif. Wow, berarti lebih dari hampir 10 tahun ya? Ya, lebih kurang. 10 tahun. Dan itu merupakan pekerjaan sampingan Bung Aam ya? Iya, karena hobi itu tadi Bang. Jadi tujuannya gabung ke media ini bukan untuk gagah-gagahan sih sebenarnya. Karena di Sumatera itu kan yang media otomotif kan nggak ada.
Semuanya media otomotif itu yang ada artikel tulisan tentang otomotif itu kan semuanya dari Pulau Jawa. Jadi AAM itu salah satu perwakilannya balapmotor.net di Sumatera. Jadi kala itu 2014 AAM sendiri, masih sendiri. Jadi ya kemana-mana dulu 2014, 15 dan seterusnya sampai sekarang itu ya sendiri kala itu. Dan alhamdulillah sekarang udah nambah anggota di Riau dengan di Lampung. Untuk Sumatera. Untuk Sumatera. Jadi Bung Aham tidak harus berangkat ke sana. Iya, tidak harus gitu. Untuk Jadi meliput, ya. bagi untuk teman-teman yang di luar gitu. Jadi fokusnya di lokal aja. Dan apa yang menariknya untuk liputan berita di dunia racing ini? Berbeda mungkin dengan olahraga lainnya. Kalau yang menariknya sih tantangannya Bang sebenarnya. Jadi sambil ngeliput tuh sambil motret. Jadi pertama motret dulu lah ibaratnya gitu kan, cari momen yang untuk kita up di berita gitu, di artikel yang untuk kita muat gitu. Jadi ya menantang sih Bang, menantang. Olahraga racing itu bagi saya menantang gitu. Jadi menantang itu nggak hanya di pembalapnya, saya juga gitu. Saya kan di lintasan kan penuh resiko. Benar. Ya kan, penuh risiko juga. Misalnya ketika saya lagi motret, ada insiden, kan saya berisiko juga gitu. Jadi lebih menantang sih Bang untuk motret balap itu. Hingga jadi bisa jadi bikin artikel juga. Itu kan kelebihannya ibaratnya gitu kan. Terlebih mendapat angel-angel yang Iya, benar. itu perlu kiat-kiat khusus nggak? Atau trik kapan mereka atau harus belajar, harus tahu juga di mana R atau tikungan-tikungan yang mengambil untuk ambil angel yang pas. Iya, kalau itu sih tergantung sirkuit sebenarnya. Kalau sirkuit yang kayak permanen, dia kan terbuka, nggak kayak dadakan kan. Kalau terbuka itu settingan kameranya itu yang harus kita tahu dulu, basicnya, ya pencahayaannya atau apanya gitu kan. Jadi kalau angle tuh ya tergantung sirkuit. Nah, nggak semua angle itu bisa kita jepret dengan mau kita ibaratnya. Ada angle-angle yang mungkin bagus, tapi itu berisiko bagi kita. Ya, ada tikungan yang mungkin pembalapnya bisa kenceng, out atau gimana. Nah, kita kan berisiko juga gitu. Jadi nggak semua angle tuh bisa menghasilkan foto yang bagus sebenarnya. Tergantung resiko juga Bang. Nah, gitu. Berarti Bung Aham sudah paham betul. Insya Allah. Di mana titiknya dan kapan angelnya juga. Iya benar. Dan tadi cerita resiko sampai sejauh ini resiko yang pernah Bung Aham alami yang terberat. Resiko yang terberat belum ada, ringan juga belum ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah belum ada. Jadi kalau misalkan di tikungan pertama itu setelah start itu biasanya kan pembalap ini kan ini dia istilahnya masih satu gerombolan dan dia siapa cepet gitu. Nah di situ lebih beresiko sebenarnya. Ada yang rimblong, ada yang bisa crash di depan kita. Jadi kita sendiri harus mensiasati kapan timingnya itu ya harus kita jepret. Makanya lensa kita juga berpengaruh, lensa panjang dengan pendek gitu. Jaraknya. Jadi ketika kita lensa panjang itu kan kita udah tahu jaraknya. Oh, udah cukup nih, mundur. Sebelum mereka nyampe masuk ke R1 kita udah mundur itu. Karena di situ beresiko. Apalagi track dadakan kayak contoh Stadion Harapan Bangsa. Kalau di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Kalau Lanut juga beresiko sebenarnya. Semua tikungan pertama itu beresiko. Bagi seorang fotografer balap itu beresiko. Kalau di grass track itu kan kalau berbeda ya dengan kalau gesrek itu berbeda. Kalau gesrek itu kita kotor Bang. Kotor pasti. Kalau hujan basah. lumpur basah. Kalau kering berdebu. Jadi resiko bagi alat kerja kita juga bisa kena batu kecil di kaca lensa itu juga beresiko. Hempasan dari roda depan belakang. Iya. Wow. Tapi kalau di gesrek itu itulah kotor aja Bang.
Semua tikungan itu beresiko pasti. Kalau gesrek itu semua tikungan beresiko. Semua tikungan. Semua tikungan. Mana yang lebih menarik bagi Bung Am untuk meliput motocross, gesrek dan Kalau dari segi momennya sih saya suka motocross sebenarnya. Karena setiap pembalap melintas itu, ya, dia bakal gaya tetap berbeda. Dia bisa masuk ke dalam, bisa masuk keluar, gayanya beda-beda. Tapi kalau race ya udah dia belok gitu, nanti balik lagi begitu aja. Jadi lebih menantang itu di motocross dengan gestrek sebenarnya kalau mau balap bagi saya. Dan sejauh ini Bung Am kan sudah meliput baik ke Joda maupun ke Jonas. Iya, kalau skala nasional. Skala nasional. Dan kalau event-event yang ke Jonas itu tentu kan biayanya kan besar. Iya. Itu Bung Am ini apa memang dari media untuk harus terbang ke misalnya balapan ke Jonas di Palembang, di Bengkulu. Itu bagaimana Bung Am? Kalau balapan di luar sih biasanya kita disupport Bang. Disupport misalkan ke Jurnas di Sumbar misalkan. Padang, ya. Nanti dari pihak penyelenggaranya biasa kita diundang khusus itu. Disupport transport kita, menginap kita gitu. Dan ada sedikit rezeki lah setelahnya. Gitu. Dan alhamdulillah dari situlah istilahnya banyak kemana-mana lah berkat disupport tersebut. Disupport ke Sumbar, ke Riau, Medan, Batam, Bengkulu gitu. Jadi dari situlah kenal dengan owner, kenal dengan pembalap, makin dekatlah dengan mereka gitu. Jadi untuk obrolan seputar artikel yang akan kita garap itu lebih gampang sebenarnya ketika kita ketemu langsung. Berarti ada kemiripan dengan profesi saya sebagai komentator. Ya, mirip. Kadang-kadang tidak harus harga, saya patok harga sekian. Iya. Kadang ada hubungan dengan penyelenggara itu yang membuat kita. Benar. Karena simestri itu kadang-kadang bukan karena uang ya, karena mungkin kedekatan, tapi tidak terlepas kita butuh biaya. Butuh biaya. Uang transport, memakan juga sama perjalanan. Jadi ada kemiripan. Iya Bang. Sebagai karena kalau kita berangkat sendiri itu ya pasti berat. Ya. Pertama transport, yang kedua nginap dan makan kita, minum kita. Setelah itu kan kita pulang. Ya. Nah, ibaratnya sesuatu yang kita hasilkan ketika kita jalan ke suatu sirkuit itu ada feedbacknya. Ibaratnya gitu. Benar. Tapi kadang-kadang ada juga kan yang setelah kita pulang nggak ada apa-apa kan ada juga. Di luar ekspektasi. Ya, pasti itu. Yang kita harapkan cuannya sekian, ternyata di bawah nominal. Karena panitianya bla 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 bla. Pasti Bang. Penontonnya kurang bla 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 bla. Itu udah jadi kayak apa ya? Udah sering lah ibaratnya. Am juga alami itu sebenarnya sih. Dan itu bukan membuat kita untuk down atau putus asa. Terkadang event itu kan tidak selalunya dipenuhi oleh sponsor dan penonton. Jadi mana tahu mereka ketika menyelenggara acara tersebut rugi, nombok, kan kita kan nggak tahu. Udah kita maklum lah. Kita maklumi ya. Maklumi. Saya juga memakluminya. Yang penting ini Bang, niatnya kita Bang. Kalau Amsi lebih niatnya, ini kan Aceh ini kan ujung barat Indonesia kan. Jadi nggak ada media otomotif yang masuk ke Aceh ini untuk mengekspos kegiatan balapan, baik itu balapan otomotif roda 4, roda 2, terus talent-talent yang ada di sini, atlet-atlet yang berprestasi yang ada di Aceh itu belum pernah terekspos sebelum Am tuh di balap motor. Setahu Am ya, tapi nggak tahu sebelum-sebelumnya mungkin ada yang nggak terjun langsung ke Aceh mungkin, apa via telepon atau via apalah waktu itu. Ya, sangat kurang dan minim beritanya. Iya benar. Ya. Jadi harusnya itu harapan Am itu ketika media itu sudah masuk ke Aceh itu akan ada event-event yang besar, kejuaraan nasional lah, skala nasional, baik apapun itu otomotif, kegiatan otomotif, agar media-media luar
bisa datang ke sini untuk ngeliput. Bahwasanya Aceh juga bisa istilahnya buat suatu garapan balapan itu yang skalanya bukan skala kejurda ibaratnya, bisa kejurnas, bahkan dunia Asia mungkin bisa ibaratnya gitu. Dan terkadang yang sedikit miris, Muam, ada yang menganggap bahwasanya media ini bukan partner, menganggap tanpa media event kita juga bisa jalan, kita bisa share melalui WA, melalui sendiri. Kalau saya berpikir itu pikiran yang salah, karena selama ini media inilah yang membesarkan apapun kegiatannya, mau olahraga, mau kegiatan apapun saja kegiatannya, tanpa media itu kita tidak ada apa-apanya. Bahkan berita pun tidak terekspos. Seperti Bung Am katakan bahwa ini luar biasa, bahwasanya putra-putra Aceh bisa terekspos di Pulau Jawa, bahkan ke mancanegara. Bahwasanya di pembalap-pembalap Aceh bisa punya potensi untuk berkiprah setelah Bung Am membuat berita di balapmotor.net. Dan Bung Am selain dari hobi tadi, sehari-hari kegiatan Bung Am? Sehari ya motret juga Bang, tapi ya jalurnya berbeda. Motret juga. Jalurnya agak berbeda karena kan semenjak Covid kan event kan tidak ada Bang. Tidak ada. Kalau ada pun ya kita masih was-was lah. Mau liputan tiba-tiba batal kan gitu. Ya. Jadi sekarang daripada kamera nganggur kan, dialihkan ke yang lain dulu motretnya gitu. Motret wedding gitu? Ya sesekali sih. Memang udah keluar dari jalur sebenarnya, tapi ya daripada kita nggak berkegiatan apapun di dunia foto kan, ya memang udah hobi kita Bang. Jadi kaku kita kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau masih motret tidak keluar dari jalur, masih satu jalur. Iya sih, saya jalur ibaratnya alirannya aja lah yang agak beda. Cuman bukan dunia racing, bukan dunia masih racing. motret, tapi lebih kepada wedding, dokumentasi kegiatan kalau ada acara apa gitu aja sih Bang. Selebihnya ya kalau nggak ada kegiatan ya santai-santai aja. Dan apa yang punya terkesan atau menarik bagi Bung Am liputan di semenjak perjalanan dari 2014 ya sampai saat ini? Kalau liputan yang paling berkesan itu perdana Bang, diundang untuk liputan di luar. Kala itu 2015, setahun saya bergabung dengan balap motor dan tulisannya masih tahap belajar lah kala itu. Itu diundang sama Yamaha Indonesia untuk meliput kegiatan Yamaha Cup Race. Kala itu Sumatera dapat seri 2 kali, satu di Aceh, satu di Aceh, satu lagi di Sumbar. Kala itu. Jadi waktu di Aceh itu dari pusat yang turun ke Aceh kala itu, perwakilan dari sana. Kala itu hadir ownernya Mas Didit Lufo, ownernya balapmotor.net. Setelah itu baru seri selanjutnya saya diundang ke Sumbar oleh Yamaha Indonesia. Saya sendiri yang liput ke sana kala itu. Apa yang membuat terkesan tulisan cerita? Kalau tulisan yang paling terkesan itu pertama kali bisa liputan di Kejurnas Bang. Di Kejurnas itu 2016 di Riau. Itu yang bikin terkesan saya kala itu. Karena media saat itu balapmotor.net itu liputan pertama yang datang langsung, yang wakilnya memang dari Sumatera, bukan dari Jawa kala itu. Nah, itu pemberitaan kala itu yang paling booming itu sih di kelas utamanya Bang. MP1, MP2 kala itu. Saya lupa yang juaranya siapa. Itu beritanya paling banyak pembaca lah kala itu, karena diliput langsung kala itu di Riau. 2016 yang paling banyak pembacanya di situ. Pertama kali jalan ke Jurnas keluar lah. Jadi pertama garap berita ke Jurnas di luar, saat itu langsung pecah pembacanya kala itu. Dan itu membuat kebanggaan tersendiri. Ya pasti Bang. Jadi ibaratnya
ya kita awal-awal lah kan keluar tanpa kita tahu daerah orang gimana, tanpa kita banyak teman di sana. Tapi setelah itu bisa bikin berita yang wow ibaratnya gitu. Nah setelah itu banyak kenal-kenal dengan owner tim, pengurus event. Ya setelah itulah impact-nya itu terasa kala itu. Dan mungkin ada cerita di balik tadi, ada yang enaknya, ada yang tidak enaknya. Suka duka bang ya? Suka dukanya ketika meliput. Kalau suka dukanya, kalau sukanya itulah bang, kita bisa mengenal daerah orang yang pertama, kultur orang, mengenal teman-teman baru, menambah saudara. Itu kan kalau misalkan di setiap daerah kan pasti ngumpul nih. Kalau misalkan Kojunas di Riau, ada dari Sumbar, ada yang dari Aceh, Medan, kan pada nimbrung tuh di satu sirkuit. Nah semenjak bergabung ke jurnalis otomotif, ya itu menambah saudara, wawasan juga silaturahmi. Silaturahmi pasti. Makanya saat ini semenjak COVID ya, kan nggak pernah jalan keluar lagi untuk liput. Suka rindu sih sama kawan-kawan yang dulu pernah bareng-barengan pas ada event kan. Jadi udah lama kali nggak pernah keluar lagi lah. Lebih dari 3 tahun ya? Iya, kurang lebih 3 tahun. Semoga lah nanti bisa jalan keluar lagi, ada rezeki diundang lagi sama penyelenggara kan, dan bisa liput lagi gitu. Mungkin setelah bincang-bincang podcast kita ini, insya Allah, semoga mungkin nanti teman-teman akan men-share atau melihat bincang-bincang kita ini juga baik EO penyelenggara maupun sponsor. Siap. Akan mengundang baik Bung Aam juga saya tentunya. Dan menariknya yang awal-awal Bung Aam menulis itu kan perlu kiat-kiat. Siapa yang mengajarkan Bung Aam untuk? Kalau kiat saya langsung diajari sama owner balapmotor.net kala itu Bang. Mas Didit. Wow. Jadi kalau boleh saya bilang dia guru saya juga. Beliau yang mengajari saya langkah-langkahnya, mengajari cara menulis yang baik. Gimana kita ketika kita menanyakan kepada si pembalap ketika juara, ketika kita mau mengangkat beritanya. Jadi setelah belajar pelan-pelan itu ya namanya kita baru-baru kan banyak direvisi. Jadi saya banyak belajar dari beliau sampai saat ini. Dan ini menarik sedikit Bung Aam, kilas cerita-cerita tulisan Anda saya juga sering baca dan juga saya follow balapmotor.net. Terkadang pembalap itu setelah kita ceritakan, mereka menganggap ini di luar yang mereka harapkan, ekspektasi mereka. Dan Bung Aam sering nggak dihubungin atau mereka merasa kecewa atau kurang suka dengan hasil yang liputan Bung Aam? Kalau sampai saat ini sih belum ada Bang. Alhamdulillah semua yang kita garap berdasarkan fakta. Ketika kita hubungi baik itu telepon atau dari WA ya, atau langsung liput langsung ketemu. Jadi sesuai yang dia harapkan. Jadi kita nggak menambah-nambah atau nggak mengurangi gitu. Ya, gitu Bang. Dan itu yang membuat berita kita terus bisa eksis. Insya Allah. Dan tentunya kredibel dan juga mereka juga bisa terus pantau terus di balapmotor.net. Luar biasa Bung Aam. Baik Bung Aam, sambil ngopi ini ada best kopi Ule Karing. Enak deh kopinya. Mantap. Sesuai dengan bincang-bincang kita, pas ya. Pas, kopi pas ya. Dan Bung Aam untuk PON tahun depan kan Aceh Sumut. Sementara untuk balap itu kan di Sumut. Sejauh ini Bung Aam sudah ada terhubung baik dari KONI maupun IMI untuk liputan khusus kepada tim balap baik tim Aceh maupun tim Sumatera Utara. Kalau untuk PON sih Bang, untuk liputan sih belum ada yang menghubungi sih. Karena mungkin masih agak lama ya tahun depan. Tahun depan nggak lama. Nggak lama ya. Sini sudah bulan. Ya, belum ada sih Bang. Belum ada. Semoga nanti ada yang menghubungi, ada yang mengajak kita untuk liputan khusus di sana kan langsung.
mungkin setelah bincang podcast ini. Ya, insya Allah. Semoga. Kita harapkan seperti Ya. itu, Bang. Abang juga ya? Ya, karena juga pemberitaan ini kan juga masyarakat sekarang bertanya-tanya, baik kepada saya, jadi siapa atlet-atlet yang masuk seleksi, baik kategori yang pemula maupun yang senior. Iya, benar. Saya bilang belum, kalaupun ada saya tidak berani jawab, karena bukan ranah saya. Ketika nanti namanya sudah mereka keluarkan, baru kita expose. Mungkin begitu juga dengan Bung Am, ya. Iya, benar, Bang. Semoga. Ya, semoga. Dalam waktu dekat akan dihubungi. Amin. Dan untuk event-event di daerah, sepertinya saya juga kurang membaca berita di balamotor.net. Maksudnya ini khusus di Aceh, hanya terekspos mungkin hanya sebagian. Banyak event, apalagi setelah Lebaran ini kan ada 2 atau 3 event di Aceh. Apa yang menjadi kendala dari EO maupun Korwil di daerah? Kendalanya sih, Bang, ya mungkin karena mereka nggak hubungi kita aja mungkin. Nah, yang di daerah-daerah itu kan kayak saya pantau pun sebelum puasa kan yang ramenya gestrek baik di arah barat selatan maupun di seputar Biren, seputar Tamiang. Jadi kan kalau ke arah sana kan gestrek sering. Mungkin karena kualitas eventnya juga bukan event besar, mungkin mereka nggak butuh diliput sama media gitu. Ya kita harapkan sebenarnya apapun event otomotif di Aceh itu media itu dilibatkan. Ya untuk tujuannya itu biar terekspos keluar gitu. Makanya AAM itu lebih dominan ngeliputnya itu road race. Dan road race itu pun eventnya juga jarang-jarang, Bang, di Aceh. Lebih seringnya gestrek kan. Kalau di Aceh itu sering eventnya itu kan sering di Banda Aceh malah. Setahun, kalau kayak tahun kemarin kan 2022 kan kejuaraan cuma 3 seri. Karena COVID. Ya. Biasanya kan 5 kan minim istilahnya. Ya, kita harapkan ke depan makin banyak penyelenggara yang mau totalitas di balap, bikin event dimanapun lah yang ada di Kabupaten Aceh. Karena kan di Aceh ini kan walaupun sirkuit permanennya belum ada kan, tapi sirkuit untuk dadakan itu kan banyak. Nah, gitu, Bang. Jadi mungkin menjadi kendala bagi penyelenggara di daerah itu, ya mungkin kalau media terkesan ya berbayar. Iya pasti, ya, Bang. Mereka beranggapan bahwasanya wah ini harus bayar lagi. Berat lagi, habis itu ngundang. Kan tidak mesti harus ngundang Bung Am untuk hadir. Kan ada juga dengan berita di awal, berita di akhir. Sebenarnya nggak mesti diundang sih, Bang. Tidak mesti diundang. Tidak mesti diundang. Misal nih ada acara gestrek di Biren misalkan, atau di Langsa, Sumawe. Mereka cukup menghubungi via telepon aja untuk dimuatkan artikel jelang berita untuk event AAA gitu. Tujuannya kan untuk biar terekspos keluar. Bahwasanya, ini ada event di Langsa, di Lok Sumawe dan sekitarnya lah ibaratnya gitu. Karena kan sekarang kan sosial media kan mudah, Bang. Apalagi website kita itu balapmotor.net juga ada aplikasinya juga. Ibaratnya nggak rumit lah untuk kita cari tahu. Jadi nggak perlu diundang sebenarnya. Bisa via telepon atau WA atau apa, bisa itu. Dan tentunya harapan saya juga setelah mereka dengar podcast kita ini, mungkin mereka baru kenal juga sama Bung Am dan tahu bahwasanya berita itu tidak harus undang Bung Am di sana dan tidak perlu biaya seperti berita-berita di Pulau Jawa. Iya. Semoga aja Bung Am, EO atau tergugah lah akan peka terhadap pemberitaan itu. Jadi ibaratnya jangan menganggap bahwasanya undang media ini terkesannya berat. Enggak juga, Bang, enggak mesti diundang. Di via WhatsApp juga bisa minta dibantu, ya istilahnya walaupun minta bantu kan feedback ke kita juga ada ibaratnya gitu kan. Enggak seberat yang diundang gitu. Jadi win-win solution. Media Am juga punya berita, dan mereka juga terekspos untuk
kegiatan event-event di daerah. Daerah, benar Bang. Baik, Bung Aham, sejauh ini ada nggak pembalap-pembalap Aceh yang berkat tulisan ataupun media balapmotor.net Bung Aham yang terangkat dari awal sampai perjalanan sampai saat ini? Kalau pembalap yang misalnya yang saya tuliskan beritanya gitu Bang maksudnya. Ya. Ya, itu Silmi Helsinki. Silmi Helsinki. Silmi ini sudah kita pantau sejak dia masih awal-awal baru-baru belajar balap. Masih ya belajar teknik lah, belajar teknik segala macam. Sudah kita pantau. Dan ketika dia terjun di balapan resmi, saya pernah memberitakan dia itu ketika dia ikuti event Yamaha Caprice di Medan. Itu kayaknya perdana dia main di luar Aceh dan di sirkuit permanen kala itu. Saya lupa umurnya berapa kali. Waktu itu dia masih kecil lah, baru-baru awal-awal balap. Nah, itu perdana saya bikin berita dia itu juga rame membacanya. Dan setelah itu nggak lama kemudian ya mungkin rezekinya Silmi kala itu ada beberapa tawaran dari tim juga setahu saya, dan terakhir dia deal dengan tim asal Aceh juga ya, UJRT kala itu. Sampai main di Kejurnas di kelas rookie, juara nasional, juara umum, juara region ya. Hingga dia bisa main di One Prix kala itu. Jadi karirnya setelah event yang saya liput itu langsung menanjak drastis Silmi kala itu. Itu sih yang selain Silmi. Selain Silmi, Reza mungkin. Reza Balepi. Itu juga. Nah, beliau kan seorang legend lah. Ya, dan apa namanya? Kalau berita beliau kan orang sering pasti pengen tahu ibaratnya. Kalau udah lihat judul Reza Balepi itu pasti pengen tahu ini apa yang diberitakan tentang Reza Balepi. Kalau di MotoGP adanya Rossi. Kalau di Aceh ini adanya Reza Balepi. Ya, tentu akan berimbas besar di dunia racing. Iya, benar. Sosok Reza Balepi. Yang lainnya? Kalau yang lainnya sih M-Soki? M-Soki salah satu. M-Soki itu kan sekarang kan lagi naik-naiknya popularitasnya kan. Itu juga berkesan sih. Ya, cuma beda M-Soki perjalanan karir. Perjalanannya dari motocross MX65. Dan ketika dia berambah ke road race itulah saya ada beberapa kali menuliskan berita tentang dia gitu. Dan itu bukan berarti masih ada kesempatan buat pembalap-pembalap Aceh lainnya. Ya. Dan terbuka buat siapa saja. Terbuka buat siapa saja yang berprestasi. Ya. Di kelas yang memang itu kelas bergengsi. Insya Allah pasti kita akan bantulah biar nanti dikenal lebih luas lagi sosoknya gitu kan. Yang mana tahulah ke depan ada tawaran-tawaran dari tim-tim luar. Ya bisa imbas yang baik juga untuk dia gitu. Karena itulah kalau tanpa media itu tadi Bang, dari luar nih susah untuk mencari siapa pembalap-pembalap dari Aceh yang bagus-bagus, ya terutama dari attitude, teknik, fisik dan segalanya gitu kan. Dan tentunya melalui orang media yang mereka hubungi ya. Sebagian ada. Salah satunya yang mereka hubungi. Salah satunya ada. Ada beberapa pembalap yang dari Aceh, ada beberapa dari luar itu yang nanyain gitu ya. Ya mereka juga mungkin ingin memakai atlet yang dari ujung Sumatera, dari Aceh gitu, untuk diorbitkan di tim mereka. Ada tuh Bang. Nah kita lihat sekarang lah kayak Silmi kan mainnya dengan tim luar. Kalau tim Aceh kan yang main di luar kan selain UJRT yang udah eksis beberapa tahun yang lalu kan sudah tidak ada sebenarnya, boleh kita bilang. Jadi mereka bertahan dengan karirnya itu dengan tim luar. Yang di luar tim pabrikan ya. Tim pabrikan. Gitu. Baik Bung Aham, karena waktu di akhir jumpa kita sebagai pertanyaan terakhir. Siap. Apa harapan Bung Aham untuk otomotif Aceh? Harapannya sih banyak sebenarnya Bang. Banyak. Kalau mau ceritakan habis waktu kita di sini. Harapannya sih yang paling utama itu sirkuit Bang. Sirkuit. Permanen pasti.
Itu salah satu cita-cita kita ya, Ya. sebagai penggiat otomotif di Aceh. Ya. Apalagi pembalapnya gitu. Nah, jadi kalau ada sirkuit permanen itu pasti anak-anak Aceh yang ingin menyalurkan hobinya yang jadi suatu prestasi itu ada jalurnya, Ya. ada tempatnya, safety dan tidak beresiko bagi dia daripada balap-balapan di jalan raya. Angka kecelakaannya kan lebih tinggi bang. Nah selain sirkuit, event bang, Aam harap itu event di Aceh itu bisa banyak, bisa rame, supaya atlet-atlet ini terasah bang. Jadi seiring adanya jalan event, mereka itu jam terbangnya bertambah. Karena Aceh ini kan di ujung bang. Kalau kita balap lewat Sabang kan nggak ada lagi bang. Itu udah luar negeri kan. Jadi kalau kita mundur ke belakang ya sampai Medan bang. Anak-anak Aceh ini sanggup main tuh balap itu sampai Medan. Tim-tim juga mayoritas paling kuat ke Medan untuk mencari istilahnya jam terbangnya gitu. Kalau ke Riau, Padang dan setelahnya itu agak berat. Makanya perlunya ada sirkuit permanen dengan banyaknya event yang akan hadir di Aceh. Itu bisa menambah bibit-bibit baru dan memajukan otomotif Aceh khususnya. Dan Itu tentu berdampak kepada ekonomi. Iya, pasti. Multiplier effect dengan adanya event-event berskala nasional dan internasional, multiplier effect dari pedagang kecil, dari semua UKM akan berimbas. Pasti bang. Ya. Terima kasih Bung Aam atas kehadiran Siap, di podcast channel Terima kasih saya. banyak. Demikian bincang-bincang kita pada malam hari ini bersama Bung Aam dari media balapmotor.net yang sudah hadir di Perfecto Podcast Channel. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan bintang-bintang tamu baik di dunia olahraga maupun di dunia racing. Adios, amigo. Perfecto. Gaspol! Gaspol. Nah,